Saya masih bersama Ketum PSSI Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir akan ada di bulan Maret melawan Australia away dan kemudian Bahrain di GBK. Itu kalau kita kalah dengan pelatih yang baru, Bapak kebayang nggak marahnya supporter Indonesia? Ya, kemarin itu kita bisa lihat juga ketika lawan China, ya kan? Kemarin itu juga saya tampakkan ketika kita kalau lawan Saudi, waktu itu kalah, kita udah selesai sebenarnya gamenya. Kenapa waktu itu ingat? Saya bikin statement, saya mundur kalau tim ini sudah tidak percaya lagi. Sebenarnya kalau kita dari orang dari sisi lain kan mengerti dinamika itu gitu. Nah, disitulah saya ngambil posisi sebenarnya gitu untuk menyelamatkan game Saudi. Pak, maksudnya mengambil posisi itu untuk apa? Maksudnya apa, Pak? Loh, menyatukan kembali timnya karena dengan kekalahan back to back dan China dan Jepang. Jepang memang kalah kita, tapi kan kalahnya jauh. Ekspektasi waktu itu masyarakat coba di mana-mana. Ya oh, kan? jadi Bapak mengambil posisi itu supaya menyatukan lagi, membuat solidaritas, begitu? Iya. Dan Karena bukan ada berarti kekalahan. saya bilang, oh gara-gara saya Saudi menang, tapi itu part of the dinamika gitu. Bagaimana ketika lawan Saudi, pemain bermain semuanya, formasinya juga sesuai 3-5-2, ya kan? Kompleksitas itu yang saya bilang bahwa kadang-kadang ini kan kita hanya melihat dari segi kulitnya saja. Euforia ini hanya kulitnya saja. Ya. Berapa banyak sih kalau kita lihat pengalaman sepak bola itu bisa langsung, oh ini benar dan salah. Enggak semudah itu. Beda sepak bola ini yang saya bilang. Ini hitung-hitungannya bisa nggak ketemu. Bukan 1 + 1 jadi 2 ya, gitu. Pak, Ini yang saya rasa kadang-kadang kembali kenapa ada 2 Ros yang saya mau coba tarik kembali. Bahwa satu, semua apa yang kita lakukan ini tentu untuk menggapai mimpi kita itu. Bukan karena personal, karena bukan emosional, bukan. Ini semua mission want to be accomplished. Yang kedua, tapi sepak bola kita juga kita harus koreksi. Ya, tidak bisa sepak bola ini menjadi sebuah ya dinamika yang menyeramkan yang akhirnya bukan mempersatukan tapi memecahkan. Bahkan bayangkan, saya harus meminta maaf ke FIFA ketika kita lawan sama Gini, saudara-saudara kita di Afrika dikatakan karena warna kulit. Nah, Patrick juga warna kulitnya mirip ya. Nah, ini jangan sampai juga menjadi sebuah hal-hal yang saya rasa kalau mau dikritik, kritiklah prestasinya. Nah, tetapi jangan bawa beri rasnya. kesempatan, belilah semua gitu loh. Semua ini kan proses gitu. Jadi nggak bisa hanya dilihat sepenggal-sepenggal gitu. Dan tadi yang saya bilang, tolong dimengerti posisi saya sebagai ketua PSSI ini sangat kompleks, sangat berat. Dalam 2 tahun saya harus bisa memperbaiki semua. Liga, Timnas Putri, U17, U20, U23. Kok hanya seniornya saja yang dilihat gitu? Ya kan? Bagaimana pengorbanan kemarin U17, U20, semuanya jalan kok. Kalau dibilang ada yang kurang sempurna, ya memang nggak ada yang sempurna gitu. Tapi we all do the best in the PSSI. Dengan transformasi sepak bola yang 2 tahun terakhir ini kita benar-benar banting tulang, berjibaku, dan hasilnya ada. Gitu. Karena tadi Pak Erick mengatakan soal menyatukan, memang belum supporter bola di Indonesia ini gila sekali. Dan suka atau tidak suka, memang Coach STY, sekali lagi saya harus raise up nama ini, adalah nama yang bisa dibilang menyatukan seluruh supporter bola. Karena bagaimanapun juga timnas kita naik peringkat. Belum pernah loh Pak, di Solo di AFF, kan kita kalah Pak. Tetapi yang bergema adalah namanya STY. So, tapi ya Indra Safri juara SEA Games. Coach Nova bawa sesuatu, Coach Mochi juga bawa. Artinya apa? Ini yang saya bilang bukan masalah STY, bukan masalah Erick Thohir, bukan masalah Indra Safri. Kita harus proporsional gitu. Kita harus lihat tim nasionalnya yang harus kita jaga. Nggak sehat kalau hanya tadi perbedaan menjadi sesuatu yang sampai
yang malah makin tidak sehat gitu. Akhirnya kita terframing, ya, belum apa-apa sudah di judgment semua orang. Nggak bisa Katakanlah dong. Pak Erik, Tidak ada penghibur buat supporter bola tidak itu ada semua yang sukses tanpa program, pelatih dan pemain yang baik. Tidak ada. Silakan lihat di seluruh dunia. Gitu. Semuanya harus jalan stimulus. perbedaan seperti apa yang Bapak lihat kemarin? Jadi pemain kita sudah bagus, pelatihnya nggak bagus. Bukan, Is that saya what nggak you're saying? bilang begitu. Tapi tidak bisa hanya dibilang, oh karena seseorang itu berjasa. Pemain banyak pengorbanan, ya, programnya juga. Dan terbukti gini, yang suksesnya bukan hanya senior. Yang putrinya baik, yang U17-nya baik, U20-nya baik. Jadi nggak bisa ditarik mundur semua gitu loh. Pak Erik, kenapa nggak berpikir misalnya untuk menjadi pengobat kekecewaan, maka memilih pelatih yang juga memiliki CV dari sisi kepelatihan yang jauh lebih baik. Mengapa saya tanyakan ini? Karena ketika nama seperti Patrick Kluivert ini jadi seperti anti klimaks. Tidakkah Pak Erik bisa merasakan apa yang terjadi, rasa yang ada di hati para supporter bola? Saya nggak ngeliat begitu. Karena yang saya bilang, it's about team. It's not about Patrick, it's not about siapa, it's a team. Ini bagian menjadi sebuah tim yang kuat untuk tadi menjaga konsistensi daripada mimpi kita gitu. Dari para supporter bola mengatakan, memberikan ultimatum bahwa dengan memilih Patrick ini maka harus juara, harus menang di Australia, harus menang. Juara, nggak mungkin juara dunia. No, harus menang di Australia. Target harus kita menang lolos. di Dan ingat ya, ini kembali kita juga nggak proporsional ya. Di blueprint sepak bola kita itu targetnya masuk Piala Dunia 2030-an. Tetapi momentumnya ini ada. Ini yang saya bilang, momentumnya ada, makanya kita push. Ya, kalau kita bicara blueprintnya aja, belum tentu juga pemain diaspora kita 10 tahun lagi ada. Ini kadang-kadang matriksnya hanya jangan dilihat sekecil-kecil itu, mesti lihat kompleksitas yang besar. Gitu. Misalnya, ya, kita 10 tahun lagi, ya, ternyata pemain kitanya nggak ada. Pelatihnya bagus, nggak ketemu juga. Ini part of the momentum yang kebetulan kita mau riding, kita mau tunggangin. Siapa tahu ya kita bisa. Siapa tahu kita bisa. Itu yang kita lakukan kan. Semua orang doubt juga. Ya, kita bisa menyelenggarakan U17 kejuaraan dunia. Jalan terbagus, salah satu yang dipuji sama FIFA. Nah jadi artinya apa? Kita jangan pernah gini loh. Menyandera diri kita seakan-akan kita ini tidak mampu. Wow, menyandera diri kita selalu ada negative point of view. Ya, semuanya dibangun pesimisme, nggak bisa begitulah. Tinggal waktu Ya, kan Maret ya Pak melawan kita lihat Australia. aja nanti, let's move on, kita jalan, kita coba perbaikin itu dulu aja dikasih lihat gitu. Jangan semua di judgment begini. Kapan kita bisa maju sebagai bangsa? Tapi Bapak nggak bisa memberikan confidence pada para supporter bola dengan pelatih seperti Patrick ini, maka paling tidak mungkin, jembatan komunikasi dengan para pemain yang kalau rata-rata berasal dari Belanda. Kalau nggak mungkin kita pilih, kan tadi dari 15 shorter ke 5, dari 5 baru interview 3-3. Asistennya seperti apa, komposisi seperti apa. Ini udah perjalanan yang hampir dari 2-3 bulan yang lalu sebenarnya. Tapi kan kembali saya harus jaga jaga seluruhnya harus kita jaga gitu. Mulut saya jaga, perasaan saya jaga gitu. Kalau sebagai pimpinan hanya melakukan decision making gara-gara sebuah emosional saja ya bukan pimpinan, kita kan jaga amanah. Amanah itu yang kita harus jaga, dan mission, mimpinya itu yang kita harus jaga gitu. Okay. Coach Sintayong tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Indonesia. Apakah Patrick Kluivert juga harus bisa bahasa Indonesia?